Baik, Bapak ulang lagi ya, kita buka pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Ada satu Pak. Ada satu siswa yang sakit. Siapa? Zaki Pak. Atas nama Zaki. Zaki. Ya, baik. Ya, anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira hari ini coba siapa yang memimpin doa? Siapa? Ya, silakan Bapak. Dipimpin doa terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai. Oke anak-anak, sebelum kegiatan kita mulai ya, kita is breaking terlebih dahulu. Masih ingat tepuk semangat nak? Masih. Coba satu orang deh maju ke depan buat mimpin is breaking. Coba yang ini yang paling depan aja, yang paling depan silakan. Coba tepuk semangat ya. Coba seluruhnya boleh berdiri biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangatnya tidak kendor sampai pembelajaran akhir. Siap? Oke anak-anak, kita akan memasuki materi pembelajaran ya. Cuman sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, kita sedikit membahas tentang materi kemarin. Ada yang masih ingat tidak? Apa kira-kira materi pembelajaran kita kemarin? Saya. Siapa ini? Ya ini yang di depan. Apa? Kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Ya. Coba apa sih sebenarnya kebutuhan itu? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya. Coba yang ini. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidup. Iya, benar sekali. Bukan hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut. Kalau kemarin kita telah mempelajari apa saja macam-macam kebutuhan tersebut, maka hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut. Ya, kira-kira ada tidak yang sudah terpikir? Kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut? Sudah. Coba siapa? Satu orang deh. Siapa? Ya, apa? Jenis kelamin. Ya, betul, benar sekali ya. Berarti si Yesa sudah membaca bukunya ya. Bahwasanya salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah jenis kelamin. ya. Jenis, mengapa dikatakan jenis kelamin? Contohnya bagaimana? Kalau laki-laki dia membutuhkan apa kira-kira? Celana. Kalau perempuan? Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini nak ya. Yang pertama kalian nanti akan disuruh diskusi kelompok ya. Harapannya kalian dapat menganalisis ya kebutuhan-kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan ya. Kemudian nanti berdasarkan diskusi dan mempresentasikan, kalian juga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Siap ya? Siap. Oke, kemudian kita ada penilaian. Nah ya, yang pertama nanti Bapak akan menilai 3. Yang pertama keterampilan, sikap dan pengetahuan. Di mana keterampilan dan sikap nanti akan Bapak nilai ketika kalian melaksanakan diskusi, kemudian mempresentasikan di depan ini. Juga sikap demikian. Siap? Siap. Kemudian pengetahuan mungkin nanti akan Bapak akan memberikan soal ya pada akhir pembelajaran nantinya. Siap anak-anak? Sudah berada di dalam kelompoknya? Sudah. Mana coba kelompok visual yang mana sih?
Itu kelompok visual. Yang auditory yang mana? Iya, auditory yang itu. Sekarang kinestetik mana yang anak-anak bisa diam? Oke, ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan ya video ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Tadi kita sudah membahas tujuan pembelajaran ya. Oke, sekarang anak-anak ya kita simak video berikut ini ya bersama-sama. Kebetulan kita ketemu di sini. Hai juga, udah lama ya kita gak ketemu. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Yoi, sekalian reunian. Kita ngobrol di warteg aja yuk, sekalian makan siang. Kamu ini masih aja seperti dulu. Kita makan di McD aja lah. Wah, kamu kan tahu sendiri, aku nggak bisa makan makanan McD. Ayolah, kita ngobrol di McD aja, biar santai. Makan di warteg juga bisa santai, murah lagi. Nah, aku di McD aja deh. Ya udah deh, kita makan di tempat selera kita masing-masing. Aku udah chatting-chatting ya. Yoi, video call aja bro. Apakah kamu pernah mengalami situasi seperti ilustrasi tadi? Situasi tadi menjadi salah satu faktor penyebab kebutuhan masing-masing tidak sama. Lantas, faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia? Sebelum lanjut pada materi, studi ilmu sosial mengajak kamu untuk like dalam faktor ekonomi yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Sudah menyimak dengan baik kira-kira? Sudah. Kira-kira sudah tahu belum permasalahan yang harus kita cari? Sudah. Yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ya. Coba dari video tadi, ya. Saya mau bertanya lagi. Kira-kira siapa yang sudah bisa mengamati video ini dengan baik? Coba berikan saya contoh lagi satu, ya. Apa faktor yang mempengaruhi kebutuhan berdasarkan video tadi? Coba siapa? Saya. Siapa ya? Faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu tingkat pendidikan. Tingkat Pendidikan. di sana tadi ada tidak? Ada. Ya, tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, ya. Oke, nah sekarang Bapak akan membagikan ya lembaran LKPD ya. Nantinya akan kalian jawab, kemudian kalian akan mendiskusikan dan selanjutnya kalian akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian tersebut ya. Tolong kalian bekerja sama dengan baik ya, karena mulai dari diskusi ini Bapak akan menilai kegiatan kalian ya. Oke, sekarang kelompok auditory mana? Oke, ini ya. Kemudian kelompok visual mana? Ini. Estetik mana? Oke. Kemudian yang belakang kelompok apa? Visual. Visual ya. Nah. Kelompok visual. Ini kelompok apa? Auditory ya. Mencari jawaban ya melalui apa untuk kinestetik mungkin bisa mencari bahan pembelajaran yang buku-buku yang ada di pojok baca sana, nanti silakan ya mengambil bukunya. Kemudian misalnya yang dari visual mau mencari jawaban dari buku ataupun dari internet atau berdasarkan petunjuk di LKPD, di sana sudah diberikan link ya, juga silakan. Kemudian auditory pun juga sama, silakan untuk mencari jawabannya, lihat petunjuk ya yang ada di LKPD-nya. Siap ya? Siap.
Oke, ini menggunakan apa? Kanva ya? Oke, dibikin serapi mungkin ya, biar bisa ditayangin. Ini bikin lewat poster. Poster ya. Oke, bagus ya. Serapi mungkin ya. Nah, dibuka ya. Kalau misalnya nanti ada kesulitan ya silakan langsung bertanya dengan Bapak ya. Sama-sama ya, sama-sama memahami tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mau duluan maju kelompok mana silakan. Saya Pak. Ya, kelompok belakang ya, kelompok berapa tadi? 5. Izin Pak, kami mau mempresentasikan ke depan dengan media PPT Pak. Ya, dengan media PPT. Sudah dikirim tadi? Sudah Pak. Oke, siap ya. Baik anak-anak silakan maju yang mau presentasi terlebih dahulu. Oke, ini udah Bapak buka ya. Benar itu? Oke, silakan di sini berbaris. Sini nak, biar tidak menutupi layar nak. Sini ya, jadi ya. Ini mau dibantu Bapak atau mau sendiri? Sendiri silakan. Bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis kebutuhan manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup dan alat pemuas kebutuhan, apa yang terjadi dari pengaruh kebutuhan tersebut, bagaimana cara mengolah kebutuhan itu secara bijak. Perkenalkan, nama saya Dafarski Abadi sebagai moderator. Di samping saya Kopi Hotipa sebagai pemaparan nanti, dan Zaki Alkania sebagai penjawab pertanyaan dari kalian nanti. Dan sama yang akan menjawab itu Heni Arya Mustita. Ya, kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya terbagi beberapa, yaitu kebutuhan primer, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan pokok manusia, di antaranya pangan, sandang, dan papan. B. Kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan ini muncul ketika manusia telah memenuhi kebutuhan primer, di mana setiap manusia memiliki kebutuhan sekunder yang beragam. Misalnya, kebutuhan individu, di mana sebagai contoh saya sendiri memiliki kebutuhan sekunder yang mungkin ada perbedaan dengan yang lain, seperti minyak rambut yang tentunya kebutuhan ini tidak dibutuhkan oleh teman-teman yang perempuan. C. Kebutuhan tersier, di mana kebutuhan ini muncul ketika manusia telah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, di mana kebutuhan ini cenderung sebagai pemuas kebutuhan akan barang mewah yang menjadi hiburan. Mungkin gantian ya, bisa ya untuk membacakan. Ya silakan temannya. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh kebutuhan primer yang antaranya makanan, baju, dan rumah. Kebutuhan sekunder yaitu seperti handphone yang sering kita pakai, perhiasan yang sering dipakai oleh perempuan, dan kebutuhan tersier itu bersifat mewah seperti mobil, rumah mewah, emas, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan hidup dan alat pemuas kebutuhan.
Baiklah, sudah jelas pemaparan dari kami. Kami dari kelompok 5 akan membuka pertanyaan kepada kelompok lainnya. Silakan yang ada yang ingin bertanya. Oke, ya. Baik anak-anak ya. Silakan perkenalkan namanya dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Bukitio. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Pada kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya, yaitu kebutuhan yang akan datang. Tolong berikan contoh kebutuhan tersebut. Oke. Bisa Bapak ulang sini biar lebih jelas pertanyaannya ya. Pada kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya, yaitu kebutuhan yang akan datang. Tolong berikan contoh kebutuhan tersebut. Maksudnya apa saja kebutuhan yang akan datang seperti itu? Ya, salah satu contoh kebutuhan yang akan datang. Ya, ada yang bisa menjawabnya? Oke, silakan dijawab ya. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kebutuhan yang akan datang itu contohnya seperti menabung untuk kuliah, atau orang tua menabung untuk anaknya kuliah. Iya. Bagaimana, Tio? Oke, jadi Bapak perjelas lagi ya. Mau perjelas lagi tadi pertanyaan. Coba berikan contoh katanya contoh kebutuhan yang akan datang. Ya. Jadi kebutuhan yang akan datang itu adalah kebutuhan yang sifatnya ya akan digunakan dalam waktu atau jangka waktu ke depan. Ya. Itu kalau kebutuhan yang akan datang, benar sekali jawaban dari teman tadi. Salah satu contohnya adalah menabung untuk keperluan sekolah. Misalnya anak-anak punya cita-cita pengen menjadi dokter, ya. Nah berarti ya orang tersebut akan memerlukan kebutuhan yang akan datang. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang akan datang tersebut? Maka dia menabung dengan tujuan untuk menjadikan anaknya seorang dokter. Oke, bagus jawabannya, tepuk tangan ya. Perkenalkan, saya Hani dari kelompok 3 ingin bertanya. Dari jawaban saudara tentang kebutuhan primer, dijelaskan itu ada 3, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dari kehidupan kita sehari-hari, berikan contoh kebutuhan sandang dan papan. Oke, berikan contoh kebutuhan Sandang. Sudah bisa? Ya, bagus ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yani kelompok 3. Dari kehidupan sehari-hari kita telah menggunakan kebutuhan sandang dan papan. Sandang itu adalah pakaian yang kita gunakan sehari-hari, dan papan merupakan rumah yang kita tinggali. Iya, bagus, tepuk tangan ya. Baiklah, kami dari kelompok 5 telah memaparkan hasil diskusi kami. Maka kami akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 5 ya. Di mana kelompok 5 ini telah menjelaskan di sini Bapak lihat dia menjelaskan salah satu kebutuhan manusia ya, yaitu yang berdasarkan intensitasnya, benar ya? Ya. Kemudian dia telah menjelaskan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ya. Itu sangat luar biasa, sekali lagi kita apresiasi, kita boleh memaparkan. Kelompok yang ingin maju lagi masih ada? Kelompok berapa? Ya, kelompok berapa? Tugasnya ada? Sudah dikirim? Sudah dikirim? Ya. Pak, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang
berbentuk poster. Sudah dikirim ya? Coba Bapak lihat dulu. Silakan maju ke depan, Nak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Herta Wahini sebagai moderator, dan di sini saya ada Rama Pandiarana sebagai pembaca, dengan Muhammad Franky, sama selanjutnya ada Sela Fedelia Ulfa sebagai pembaca, begitu juga dengan Rifa Hasan. Kepada Rama Pandiarana, silakan untuk memaparkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Ada beberapa jenis kebutuhan manusia, di antaranya yaitu: 1. Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Berikut ini adalah contoh kebutuhan individu dan kelompok. Dan ini adalah Ya, ya benar. Silakan ditunjukkan. Sini lagi, lewat sini biar nggak tertutup. dan ini adalah contoh kebutuhan individu yang sering digunakan oleh wanita perempuan. Itu apa, Nak? Itu gambar apa? Skincare ya? Oh, masih pakai saat ini ya? Itu merupakan kebutuhan individu yang sudah pakai skincare. Iya, bagus ya. Memberikan contoh, salah satu contohnya adalah skincare yang dipakai oleh perempuan. Silakan, lanjut. Dan ini adalah contoh kebutuhan kelompok yang sering terjadi di sekolah. Oh, ya. Berikut adalah contoh kebutuhan jasmani, yaitu olahraga, seperti senam dan bermain bola. Dan berikutnya adalah contoh kebutuhan rohani, yaitu beribadah. Terima kasih. Jawab pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya. Ya, silakan mungkin dari kelompok terserah, silakan. Perkenalkan, nama saya Edo Fernando dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 4. Yang pertama, dari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang telah saudara jelaskan. Di antaranya adalah faktor alam. Berikan contoh kebutuhan yang diakibatkan oleh faktor alam. Terima kasih. Oke. Apabila suatu daerah sedang mengalami musim dingin, maka masyarakat akan membutuhkan jaket. Dan apabila musim panas, maka orang akan membutuhkan kipas angin atau pendingin lainnya. Nah, kemudian kira-kira ya, kalau di daerah panas, ya, kalau di daerah panas mereka butuh apa? Dingin atau kipas angin, AC dan lain sebagainya. Nah, di sana sudah kelihatan ya ragam kebutuhan yang diakibatkan oleh Faktor alam. ataupun faktor alam tadi. Nanti Bapak akan memberikan ya lembar refleksi ya yang nanti boleh kalian isikan ya. Boleh kalian isi ya, mungkin nanti bisa kalian kumpulkan minggu depan ya. Kemudian juga nanti Bapak akan memberikan lembaran tes soal ya untuk nilai pengetahuan kalian dan juga bisa kalian kerjakan ya di rumah. Kemudian pada pertemuan yang akan datang ya silakan kalian mengumpulkan tugas-tugas tersebut ya. Siap ya Anda ya? Siap. Sebelum kita mengakhiri ya, ada baiknya mungkin kita menyimpulkan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran hari ini. Mungkin dari anak-anak ya, perwakilan dari kelompok yang bersedia untuk menyimpulkan ya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak persilakan perwakilan saja. Silakan, siapa yang bisa? Ya, boleh, silakan. Boleh maju ke depan atau berdiri di tempat duduknya, silakan, tidak apa-apa. Kebutuhan merupakan sesuatu
yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidup. Iya, bagus. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya mungkin silakan apa untuk ya kelompok dari belakang untuk menyimpulkan ya pembahasan kita hari ini. Coba silakan dibacakan kegiatan kita hari ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan saya akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu kebutuhan aktivitas memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan itu ada unsur yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer, kebutuhan yang mutlak harus terpenuhi atau kebutuhan pokok, lalu kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap karena kebutuhan ini akan dipenuhi dan diusahakan setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi, dan kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang bersifat mewah. Oke, bagus ya teman-teman. Kebutuhan 1. Jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal. Materi berikutnya ya, untuk materi pembelajaran selanjutnya mungkin kita masih akan membahas tentang diskusi ini ya. Silakan yang belum diskusi minggu depan kita lanjutkan kembali diskusinya, kemudian mengumpulkan lembar refleksi beserta lembar soal ya untuk nilai pengetahuannya pada pertemuan berikutnya ya. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan, Bapak persilakan. Tidak ada, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita tutup ya, silakan yang mau memimpin doa, Bapak persilakan. Semua siap membaca doa, mulai. Salam. Minggu depan ya silakan dikerjakan di rumahnya masing-masing ya. Kemudian dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya ya. Mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini ya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak ya. Bapak mohon izin untuk keluar. Nanti tolong ya beberapa siswa ya untuk bisa membantu Bapak dalam menyusun kembali ya perangkat ajar kita. Nanti silakan dibawa ke ruangan kantor ya. Silakan tolong dibantu anak-anak.